Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Jarno Duren Sawit. Silahkan Pak Jamal. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya, ini di dalam hadis kan disebutkan bahwasanya orang yang beramal di atas sunnah pada zaman fitnah akhir zaman itu pahalanya 50 dari para sahabat gitu ya Ustaz ya. Iya. Terus di dalam hadis lain juga disebutkan bahwasanya barang siapa yang berinfak dengan segunung emas Uhud tidak menyamai infak sahabat satu mud atau setengahnya. Bagaimana cara menggabungkan kedua hadis ini yang seolah-olah bertentangan Ustaz? Ya, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah SAW sabda, fa inna min waraikum ayyam as-sabri al-mutamassik bidinihi kal-qabid al-jamri al-amilu fihi ka-ajli 50. Nanti akan datang kata Rasulullah hari-hari yang penuh sabar, di mana orang yang berpegang kepada ya kepada agamanya di zaman itu adalah seperti berpegang kepada bara api. Dan beramal di zaman itu ya pahalanya seperti 50. Lalu para sahabat berkata, 50 dari kami atau dari mereka? Kata Rasulullah, dari kalian. Itu dari para sahabat Rasulullah SAW. Sementara dalam hadis, ya Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladhi nafsi di biyadih, demi yang diriku berada di tangannya. Ya, kalaulah kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha nismud ahadim wala nasifah, tidak akan sampai ya infaknya para sahabat satu mud atau bahkan setengahnya mud. Kalau kita perhatikan akhi, dua hadis ini sebetulnya tidak bertabrakan. Mengapa demikian? Pertama, bahwa para sahabat telah sampai kepada derajat keimanan yang luar biasa, ketinggian ya dan kesabaran menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, di mana iman mereka sudah tertempa. Ya. Di mana di zaman ketika di awal-awal Islam, ujian begitu sangat berat sekali. Ya, bagaimana siksaan dari para kaum musyrikin, Quraisy, tuduhan, hinaan, cercaan, ya berbagai macam kesulitan mereka tempuh, sehingga pada waktu itu berpegang kepada agama seperti memegang bara api. Ya. Nah, ketika nanti di akhir zaman, ya, keadaannya telah hampir sama dalam artian berpegang kepada agama berat sekali. Bagaikan memegang bara api, menghadapi berbagai macam cercaan, hinaan, ya makian, dan yang lainnya. Di saat itu pun pahala menjadi sangat-sangat besar berlipat ganda. Iya, makanya ilatnya satu. Kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ya berporos pada ilatnya. Ya, kalau hukum ada, ilat ada, hukum ada. Ilat tidak ada, hukum tidak ada. Ya. Apakah berarti bahwasanya orang yang ada di belakangan itu adalah lebih baik dari sahabat? Al-jawab tidak. Karena banyaknya pahala tidak mengharuskan dia lebih baik daripada sahabat. Kenapa demikian, akhi azani Allah yakum? Karena yang membedakan keimanan adalah kebaik-baik atau tidaknya adalah keimanan seorang hamba. Para sahabat keimanannya bagaikan gunung. Ya, dengan keimanan yang sangat luar biasa tersebut, ikhwatul Islam, ya amalan mereka yang ringan menjadi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jawaban yang kedua yang disebut oleh para ulama adalah bahwa secara umum para sahabat itu adalah sebaik-baiknya generasi. Namun secara individu belum tentu. Ya, jelas kalau Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali bin Abi Thalib ya adalah orang yang telah dijamin masuk surga, dan dengan kesepakatan para sahabat Abu Bakar adalah yang terbaik ya setelah Rasulullah SAW, demikian pula Umar. Iya. Adapun sahabat-sahabat yang lainnya karena jumlahnya banyak, berderajat-derajat para sahabat juga.
Ya, bisa jadi kata sebagian ulama, ya, ada setelah sahabat yang dari sisi keilmuan dan keimanan lebih kuat dari sebagian sahabat yang ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, bukan saya maksudkan yaitu dari kalangan sahabat muhajirin. Tentu para muhajirin, karena sudah disebutkan oleh para ulama bahwa para sahabat pun bertingkat-tingkat. Yang paling utama adalah as-sabiqun al-awwalun. Ya, demikian, yaitu mereka-mereka yang hijrah, yang ikut hijrah. Kemudian orang-orang yang mengikuti perang Badar, yang paling utama yang disaksikan bahwa mereka itu adalah masuk ke dalam surga. Kemudian mereka yang ikut perang Badar, kemudian mereka yang ikut Bai'atur Ridwan. Ya, kemudian yang paling rendah adalah yang masuk Islam, yang setelahnya adalah yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Makanya Allah mengatakan bahwa sahabat yang masuk Islam sebelum Fatu Makkah tidak sama dengan sahabat yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Di mana sahabat yang masuk Islam ya sebelum Fatu Makkah lebih besar pahalanya dan lebih tinggi derajatnya daripada sahabat yang masuk Islam ya setelah Fatu Makkah. Demikian para sahabat itu, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ya bertingkat-tingkat. Ya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa memang secara umum generasi yang terbaik adalah generasi sahabat, tidak ada yang mengalahkan. Tapi secara individunya bisa saja ada seorang di akhir zaman lebih baik daripada individu-individu sebagian sahabat. Ya, Allahu a'lam.